Andin merupakan perawat magang di sebuah rumah sakit jiwa di daerah Jawa Tengah. Rumah sakit jiwa tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, dan hari itu seniornya memberikan Andin tugas untuk mengantarkan obat pada seorang pasien. Namun, hari itu sang senior memintanya untuk lewat terowongan bawah tanah agar lebih cepat. Meskipun agak bingung dan takut karena baru pertama kali dia lewat terowongan itu, tapi dia tetap menurut. Dengan perasaan takut, Andin memberanikan diri untuk masuk. Pikirnya paling cuma butuh 5 menit saja. Namun faktanya, sampai lebih dari 10 menit, dia belum juga sampai ujung terowongan. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun saat menoleh ke belakang, tidak terlihat siapapun. Dia pun mempercepat langkahnya, hingga akhirnya dia melihat ujung terowongan. Namun Andin dibuat terkejut dengan tempat yang ada di depannya. Selamat datang di Kamis Misteri. Malam ini kita akan menyusuri lorong yang katanya tak seharusnya dilewati manusia. Sebuah lorong di bawah rumah sakit jiwa yang bisa membuat orang tersesat meski dia tahu arah jalan pulang. Lorong bawah tanah rumah sakit jiwa. Namanya Andin. Usianya baru 22 tahun dan dia sedang menjalani masa magang sebagai perawat di sebuah rumah sakit jiwa tua di Jawa Tengah. Rumah sakit itu berdiri sejak zaman Belanda. Bangunannya campuran antara modern dan kuno, dengan beberapa gedung yang bahkan jarang dipakai. Hari itu, kepala perawat memintanya mengantar obat ke ruang isolasi. Lewat lorong bawah aja ya, biar cepat, tangga depan lagi direnovasi, katanya sambil menyerahkan kunci besi kecil. Andin belum pernah melewati lorong bawah tanah itu, tapi dia mengangguk, lalu menuju pintu besi di ujung koridor. Begitu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Udara dingin seperti masuk ke dalam sumur. Lampu neon redup menyinari pipa-pipa berkarat di dinding. Suara langkahnya menggema panjang. Tap, tap. Awalnya dia pikir perjalanan ini cuma 5 menit, tapi setelah 10 menit berjalan, ujung lorong belum terlihat. Dinding mulai terasa lebih basah. Di beberapa bagian, air menetes dari pipa. Lalu dia mendengar suara aneh. Krik, krik, seperti kursi kayu yang bergoyang. Padahal lorong itu kosong, tanpa perabot. Dia berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saat dia melangkah lagi, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada suara langkah kaki menyusul. Pelan, teratur. Tap, tap, tap. Andin mempercepat langkah. Langkah itu ikut mempercepat. Dadanya mulai sesak. Tangannya gemetar, memegang kotak obat. Dia ingin menoleh, tapi takut. Akhirnya, cahaya terlihat di ujung lorong. Dia berlari keluar dan muncul di sebuah ruangan yang asing. Bukan ruang isolasi, tapi ruang administrasi gedung baru. Andin terkejut. Bagaimana mungkin? Lorong itu seharusnya langsung mengarah ke gedung lama. Dia melihat jam tangannya. Sudah 3 jam sejak dia masuk lorong. Padahal rasanya baru 15 menit berjalan. Dengan bingung, dia kembali ke pos perawat. Perawat senior yang mendengar ceritanya saling pandang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kamu nggak tahu, lorong itu udah ditutup dari tahun 90-an. Katanya banyak pasien dan pegawai yang hilang di dalam. Makanya nggak ada yang berani lewat sana lagi." Menyadari sesuatu, perawat senior itu kembali bertanya pada Andin, "Tadi kamu bilang, siapa yang nyuruh kamu lewat lorong bawah?" Andin menjawab yakin, "Bu Ratri, kepala perawat, beliau yang kasih kunci ini."
Para perawat senior langsung pucat. Kamu jangan sembarangan, Din. Bu Ratri sudah meninggal 15 tahun lalu. Dia ditemukan tak sadarkan diri di lorong bawah itu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa. Andin gemetar. Dia menoleh ke tangannya. Kunci yang tadi ia pegang kini sudah tidak ada, kosong. Hanya tangannya yang berkeringat dingin. Jika Bu Ratri sudah meninggal, lalu siapa yang sebenarnya ditemui Andin di ruang perawat sore itu? Dan kunci besi itu milik siapa? Andin hanya terdiam. Dia kembali teringat suara langkah kaki yang mengikutinya. Mungkinkah dia hampir menjadi bagian dari orang-orang yang tak pernah kembali itu? Malam selalu menyimpan rahasia dan tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Karena bisa saja jawaban itu lebih menakutkan daripada misterinya sendiri. Sampai jumpa di Kamis Misteri berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis pengalaman horormu di kolom komentar. Siapa tahu Unamkas ceritamu yang akan kami angkat di episode selanjutnya.